Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, jumpa lagi dalam pembelajaran secara online. Yuk kita belajar bahasa Indonesia. Kita telah memasuki bab ketiga, yaitu teks prosedur. Dalam bab ini, pertama kita akan mengidentifikasi teks prosedur. Kedua, kita akan mengetahui struktur teks prosedur. Ketiga, kita akan mengetahui kebahasaan apa saja yang ada di dalam teks prosedur. Yuk kita mulai. Yang pertama, mengidentifikasi teks prosedur. Di bagian ini kita akan mengenal pengertian teks prosedur, tujuan teks prosedur, dan jenis teks prosedur. Anak-anak, pernahkah kalian merasa kebingungan saat harus menggunakan atau melakukan sesuatu? Nah, disitulah kita memerlukan petunjuk ya. Pernahkah kalian melihat petunjuk dalam kemasan mie instan? Petunjuk menggunakan alat atau mainan, bahkan di balik kemasan perlengkapan mandi atau kosmetik pun kita dapat menemukan petunjuk. Lalu, apa hubungannya dengan materi kita kali ini? Yuk kita cari tahu. Yang pertama, kita mengenal pengertian teks prosedur. Apa sih teks prosedur itu? Sebelumnya saya bercontoh ya, seperti membuat mie instan. Pasti ada langkah-langkahnya. Atau bermain angklung, harus ada langkah-langkahnya agar bunyinya enak didengar. Atau mencuci tangan dengan baik, pasti ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Jadi kesimpulannya, teks prosedur adalah suatu bentuk teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus dipenuhi agar kegiatan yang dilakukan berjalan dengan baik. Dan untuk apa sih tujuan teks prosedur itu? Nah, tujuan teks prosedur adalah menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca dapat mudah mengikuti sebuah proses membuat, memakai atau menggunakan, dan melakukan sesuatu. Kemudian, apa sih fungsi dari teks prosedur? Fungsi dari teks prosedur adalah menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan suatu kegiatan agar dapat terlaksana dengan baik. Terbayang tidak, kalau di dalam kemasan suatu produk tidak ada petunjuk apapun? Belum tentu semua orang dapat menggunakannya, bukan? Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang jenis dari teks prosedur. Ada 3 jenis teks prosedur. Yang pertama, cara melakukan sesuatu, yaitu bertujuan untuk memandu seseorang melakukan suatu kegiatan dengan tepat dan berurutan. Contohnya, cara mengikat tali sepatu yang rapi dan benar, cara berwudu dengan benar, dan cara menari sama. Jenis yang kedua yaitu cara membuat sesuatu, yaitu bertujuan untuk memandu seseorang membuat sesuatu, baik itu makanan atau barang seperti pakaian dan hiasan tertentu. Contohnya cara membuat kopi latte atau cara membuat masker dari kain. Jenis yang ketiga yaitu cara menggunakan atau memainkan sesuatu, bertujuan untuk memandu seseorang dalam menggunakan suatu alat. Contohnya cara bermain piano atau cara memainkan congklak. Nah, anak-anak, jadi kalian sudah tahu ya, ada 3 jenis teks prosedur. Nah, di dalam video ini kalian juga telah belajar tentang tujuan penulisan prosedur, yaitu menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pemirsa dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan sesuatu, atau menggunakan sesuatu. Sedangkan fungsinya yaitu untuk menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan sesuatu.